Tentu saja aku akan melanjutkan untuk menulis buku dan aku juga ingin, mmm develop ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia yang belum ada di negara lain. Jadi aku akan, membuat semua rakyat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia menjadi sejahtera. Jadi merdeka adalah sesuatu yang bisa memperbolehkan kita untuk menjalani kehidupan kita dengan nyaman, anak-anak bisa belajar dengan nyaman, tetapi ada hak dan kewajiban yang kita harus patuhi. Kalau Indonesia ibarat sebuah rumah, kira-kira rumah seperti apa yang diimpikan 10, 20, atau 30 tahun mendatang? Yang pasti rumah yang nyaman, rumah yang aman, rumah yang homey ya istilahnya ya, yang membuat kita merasa senang untuk tinggal di dalamnya. Indonesia yang sangat luas ini kalau diibaratkan rumah, tentu menjadi tugas kita bersama sebagai masyarakat Indonesia untuk menciptakan suasana yang nyaman dan aman tersebut. Nah, hari ini spesial sekali. Kita akan melihat Indonesia, tapi dari sudut pandang anak-anak. Tamu kita hari ini spesial di Pro 3 Siniar. Sudah hadir seorang anak yang masih berusia belia, tetapi mempunyai pemikiran yang luar biasa tentang Indonesia. Langsung saja ya kita sapa. Putri Alia Sidik. Panggilannya Alia ya? Iya. Alia umur berapa Alia? Aku umur 9 tahun. 9 tahun ya. 9 tahun hadir di Pro 3 Siniar. Ini sama siapa aja tadi di luar? Sama mami aku, sama papi aku, sama English teacher, sama tim kameramen aku. Tim kamera, tim media sosialnya Alia. Iya, Luar biasa ya. Jadi Alia ini sudah punya media sosial sendiri ya? iya. Apa basisnya? YouTube, TikTok, atau apa? Instagram? Instagram, YouTube, Facebook, sama TikTok. Semuanya. Sudah sejak kapan itu punya tim media sosial sendiri, Alia? Mungkin pas bulan Juni. Oh, baru kemarin ya, baru bulan Juni dan sekarang mau mencoba untuk mengembangkan ya media sosialnya. Iya. Pasti ini bukan, apa ya, bukan anak sembarangan ya, karena sudah bisa menciptakan karya yang tentunya itu juga akan dikenalkan ke masyarakat yang lebih luas, Alia ya. Oke, tadi bawa teacher ya? Iya, Bawa teacher, bawa guru ya? Oke, kenapa bawa guru hari ini ke sini? karena, gurunya adalah English teacher aku dan mungkin nanti akan dipanggil ke Oh, sini. oke. Nanti kita ikut ngobrol ya sama Iya, teacher-nya ya. Panggilannya apa? Teacher ya? Mister Wahyu, Mister Wahyu. Oke, Mister Wahyu. Kalau untuk yang, guru perempuan dipanggilnya apa biasanya? Miss. Miss. Berarti Alia panggil aku Miss Luna aja ya? Oke. Oke, nanti kita bakal ngobrol, banyak sama Alia, anak 9 tahun tapi sudah memiliki pemikiran yang luar biasa, memikirkan Indonesia dan karena kali ini kita tapping di bulan Agustus ya 2026, masih berkaitan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Nanti kita akan coba tanya Alia lebih lanjut tentang, apa sih gambaran kemerdekaan Indonesia dari sudut pandang anak yang masih berusia 9 tahun. Tapi sebelumnya kita lihat dulu video berikut ini. Indonesia, rumah masa depanku. Setiap kali aku mendengar alunan lagu Indonesia Pusaka, ada rasa di hatiku bagaikan desiran ombak meraih pantai. Ada kekuatan, ada kedamaian, dan ada harapan yang tak pernah putus untuk masa depan. Melalui lagu ini, aku mengenal Indonesia, negeri tercinta yang dipuja-puja bangsa sejak dulu kala. Aku melihat Indonesia begitu besar, kaya, maju, dan baik budi pekerti masyarakatnya. Indonesia adalah rumah masa depanku, rumah kita semua. Rumah ini harus kita jaga bersama, agar kelak
Saat aku besar nanti, Indonesia tetap menjadi negeri yang dipuja-puja bangsa. Dirgahayu Indonesia ke-81. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Ya, Alia, anak berusia 9 tahun. Sekolah di mana Alia? Di Delima School. Delima School, itu di daerah Jakarta Selatan ya? Iya. Betul ya? Oke. Alia, apa sih yang Alia, eee, tahu tentang Indonesia? Jadi Indonesia adalah negara yang dipuja-puja bangsa sejak dulu kala dan aku adalah anak Indonesia dan aku sangat sangat bangga menjadi anak Indonesia. Sangat bangga menjadi Iya, anak Indonesia. Apa yang bikin Alia bangga menjadi anak Indonesia? karena Indonesia adalah negara yang sangat sangat sukses dan Indonesia juga adalah negara yang yang aku ada di Indonesia dan aku sangat bangga dan sangat-sangat senang. Sangat senang ya menjadi bagian dari bangsa Indonesia ya. Iya, Alia anak asli Indonesia ya, betul ya? Orang tuanya semua orang Indonesia ya Alia ya? Lahir dan besar di Indonesia, betul ya? Oke, itu yang membuat Alia bangga juga dengan Indonesia ya? Oh, oke. Nah, Alia, kalau, kamu kan 9 tahun ya, dari lahir sampai sekarang 9 tahun, dengan pengetahuan Alia tentang Indonesia yang sangat luas dan bangga menjadi anak Indonesia. Kalau ada teman Alia nih, mungkin dari luar Indonesia, dari negara lain ya, mmm, tanya tentang Indonesia sama Alia, apa yang Alia bisa gambarkan tentang Indonesia? Kamu bisa ceritakan sama teman kamu yang dari luar Indonesia itu seperti apa sih Indonesia? jadi kalau aku bertanya, Indonesia adalah negeri yang cinta perdamaian. Cinta Iya. perdamaian, oke. Bagaimana menggambarkan Indonesia itu negeri yang cinta akan perdamaian tadi? Jadi Indonesia adalah negeri yang suka gotong royong dan gotong royong itu adalah ciri khas Indonesia. Oh gitu ya, kegotong royongan ciri khas Indonesia ya, meskipun banyak ini ya, banyak suku yang ada di dalamnya ya, tapi semuanya bergotong royong bersama-sama ya, dan itulah Indonesia. Oke, Alia sendiri, punya temen kan banyak ya di Mhm. sekolah pasti ya, di sekolah atau mungkin juga di rumah, banyak teman-teman Alia yang mungkin dari suku-suku yang berbeda? Iya, ada banyak. Banyak, ada dari mana aja misalnya? Ada mungkin yang dari sukunya Jawa, ada yang dari Sunda, ada yang Betawi, ada banyak. Ada banyak Iya. ya? Ada yang dari, orang-orang timur misalnya? Iya mungkin ada. Ada ya? Iya. Oke, nah biasa seperti apa komunikasi, ngobrolnya Alia dengan teman-teman itu? Jadi biasanya aku berkomunikasinya dengan baik dan aku menghargai mereka Mmm. karena mereka adalah teman dan aku juga sering bertemu dengan mereka di sekolah. Aku senang sekali belajar dan bermain bersama mereka. Oke, jadi tidak tidak membeda-bedakan ya Iya kalau tidak. sudah kumpul. Ini teman apa nih? Teman sekolah apa teman les atau teman Ada main? teman les, ada teman main, ada teman sekolah, ada banyak. Ada banyak ya dan itu membaur ya? Iya. Oke. Nah kalau dari Indonesia tadi, keindonesiaan yang Alia sudah, ceritakan tadi, apa sih yang paling membuat Alia itu suka dari Indonesia? Jadi Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sumber daya alam dan Indonesia juga memiliki banyak sekali tempat wisata yang sangat-sangat indah. Indonesia juga orang-orangnya sangat ramah dan semua orang lain di dunia ini sudah tahu bahwa Indonesia, orang-orang Indonesia sangat-sangat ramah. Orang Indonesia sangat ramah ya. Kamu pernah nggak ada pengalaman, mungkin sedang pergi, apa, kemana keluar kota misalnya, kemudian bertemu dengan masyarakat setempat, terus ramah mereka menyambut kamu gitu, Iya, pernah ada? pernah. Coba ceritain Alia. Jadi aku sering ke luar negeri dan aku sering bertemu banyak-banyak orang dan mereka sangat ramah, mereka sangat baik. Mhm. Mereka itu menghargai orang lain.
yang di sekitar mereka. Oke ya, itu cirinya orang Indonesia ya, sangat ramah. Meskipun juga banyak turis yang misalnya datang ke Indonesia, mereka juga ramah ya dengan turis-turis asing ya. Kalau Alia boleh membawa satu hal dari Indonesia untuk dikenalkan ke dunia, keluar nih, apa nih yang pengen Alia bawa dari Indonesia? Menurut aku kayaknya aku akan bawa budayanya, karena budaya di Indonesia sangat beragam dan sangat indah. Oke, apa budayanya yang pengen Alia sampaikan ke luar bahwa, "Ini loh budaya Indonesia dan aku bangga dengan budaya ini." Aku tidak bisa pilih karena Mhm. aku suka semuanya dan aku ingin memperkenalkannya kepada semua orang yang aku bertemu. Oke, misal nih satu hal, batik itu kan Mhm, Indonesia mhm. ya. Alia suka nggak pakai batik? Iya suka. Suka ya. Biasanya kalau pakai batik dipakai buat, acara apa? Aku seragam aku di sekolah juga ada yang pakai batik. Batik. Kadang-kadang aku sering keluar rumah juga pakai batik. Mhm. Aku juga sering kadang-kadang perform pakai batik. Iya, dan itu ditampilkan di ini ya, Iya. di luar juga ya, bangga ya menggunakan batik ya. Oke, Alia, sekarang kita ngomongin tentang makanan. Tadi kan sudah ya kalau budayanya kan batik ya salah satunya dan Alia bangga menggunakan batik. Sekarang makanan, makanan di Indonesia itu kan banyak banget ya. Mmm. Ada pempek, ada soto Betawi, ada rendang, nasi Padang, banyak banget makanan khas Indonesia gitu. Nah, kalau Alia sendiri tuh makanan Indonesia apa yang paling disukain? Aku sih sukanya semuanya, tapi aku juga suka mie ayam, aku suka bakso, Mhm. ada banyak. Salah satunya adalah gado-gado, karena gado-gado itu makanan sehat, healthy food. Gado-gado? Mhm. Gado-gado yang pakai bumbu kacang ya? Iya. Oke, ini nggak biasanya juga ya anak-anak, mungkin nggak semua anak juga suka gado-gado, tapi Alia memilih suka makanan gado-gado. Kan kita juga punya misalnya yang versi internasionalnya ada salad tuh ya, Mhm. sayuran juga, tapi kamu suka gado-gado ya? Apa yang membuat Alia suka sama gado-gado? Rasanya enak, terus ya aku suka karena, rasanya enak juga aku enjoy makan Mhm. gado-gado bersama keluarga aku. Oke, memang kamu suka makan sayur-sayuran Iya. ya? Oke, siapa yang kenalin Alia makan, gado-gado? Dari orang tua, mami, papi, siapa yang biasa dulu ngajak Alia makan gado-gado? Dari mami papi. Dari mami, papi, dari kecil ya memang ya? Iya. Memang suka ini ya, dikenalkan sama makanan ya. Sukanya yang pedes apa yang nggak pedes kalau gado-gado? Yang pedesnya dikit. Yang pedesnya dikit, tetap ada cabenya ya? Iya, Udah bisa loh makan pedes loh, karena nggak semua anak-anak tuh suka makan pedes ya. Oke, Alia, sekarang Miss Luna juga pengen tahu tentang ini, prestasi-prestasinya Alia. Nah, ini salah satunya oh tadi ngomongin tentang healthy food, ini kan juga ada ini bukunya Alia ya? Ini buku buku Alia betul ya? Wah ini ada 3 buku yang diciptakan sama Alia, yang ditulis sama Alia. Ini menceritakan apa sih Alia bukunya ini? Boleh jadi dong cerita? buku-buku aku menceritakan tentang daily life aku, daily activities aku. Daily activity kamu, Iya. sehari-hari. Mhm. Oke, yang tadi disinggung Alia tentang gado-gado tuh ada nih, I love healthy food. Miss Luna belum baca ini tentang apa, tapi boleh ceritain apakah ini juga tentang gado-gado? Jadi ini tuh tentang aku makan makanan yang sehat. Jadi, Mhm, awal-awalnya aku sama mami aku masak masak makanan yang sehat kayak chicken soup sama mhm. salted vegetable. Terus, kita mau buat makanan itu buat papi. Jadi papi itu dia menunggu mami dan aku masak, lalu papi mencobanya dan kita semua sangat senang dan aku mendapat resepinya dari Granny. Wow, resep turun-temurun ya dari nenek ya? Apa manggilnya oma? Granny. Granny, oke. Berarti ini betul-betul daily activity-nya Alia ya. Tadi sudah di-spill sedikit tentang ini isinya ya, mencoba resep resep dari Granny, dari nenek, kemudian yang ini ada playing piano makes me happy. Jadi kamu suka main piano Iya juga suka. ya? Oke, siapa yang ngajarin main piano?
Guru piano aku. Guru piano. Itu dari kamu sendiri yang pengen belajar main piano atau dari papi, mami yang pengen, "Alia yuk coba main piano." Aku sendiri yang mau Kamu main sendiri yang piano. mau. Kenapa kamu pengen main piano? Karena aku di mall sering lihat, orang-orang main piano dan aku ingin main piano juga. Jadi Mhm. mami papi aku menyarankan aku untuk berlatih piano. Dari keinginan kamu sendiri ya. Iya. Sejak kapan itu kamu berkeinginan untuk bisa belajar piano? Sejak 4-5 tahun. Umur 4 5 tahun? Mmm, Masih balita, tapi kamu sering lihat orang main piano dan akhirnya kamu kepengen bisa juga gitu ya? Oke, sekarang masih tetap ada, les piano juga? iya. Oke, ini ceritanya tentang itu juga? Tentang bermain piano ya? Jadi Mhm. setiap kamu main piano apa sih yang kamu rasain, Alia? Aku merasa sangat senang dan aku juga sangat bangga dengan lagu-lagu yang aku sudah bisa mainkan. Oke, apa lagu favorit kamu yang kamu mainin? Ada banyak, contohnya Old Fashion Shoe, jadi dia tuh kayak, lagu tentang old fashion gitu, Mhm. terus cara mainnya itu sangat seru, lagunya, note-note-nya, itu pokoknya seru, sangat seru Seru, bang itu. oke. Menghafal not menurut Alia tuh sulit atau enggak? Mmm, Waktu baru mulai aku harus melakukan finger drill Mhm. dan aku sedikit capek, tapi sekarang aku sangat senang Sudah bermain. terbiasa Iya, ya, karena sudah terbiasa. Oke, selain les, di rumah juga sering main piano iya. juga ya? Siapa yang dampingin Alia main piano kalau di rumah? Aku kadang-kadang mau sendiri, juga kadang-kadang ditemani oleh mami. Sama mami ya. Selain main piano nyanyi juga nggak? Iya, aku suka. Nyanyi? Oke, kamu lagu apa yang disukain? Lagu-lagu pop, K-pop, aku senang Oh, kamu semua. suka K-pop? Iya, Kamu suka dance? mmm, Wow, siapa artis K-pop yang kamu sukain? aku suka Blackpink. Blackpink. Wow, keren ya, Blackpink. Kamu ikut nonton konsernya nggak kemarin? Belum, Oh, belum ya? Nggak boleh ya sama mami ya? aku belum tahu ada konser, jadi Oke, kelewatan. tapi memang suka Mmm, aja ya sama mereka ya. Oke, dan ini satu lagi, My School is My Second Home. Tentang apa buku yang satu ini? jadi, aku senang sekali ke sekolah dan aku sangat excited mau ke sekolah karena bisa bertemu dengan friendly teachers, my friendly friends. Terus aku sebenarnya tidak terlalu mau go home karena aku masih mau main di sekolah. Wah, kamu full day school apa enggak sih kalau di sekolah? Di sekolah dari jam 7 sampai jam mungkin 2 atau 3. Oh, nggak sampai full day banget ya, Iya. dari pagi sampai jam 2 jam 3 ya, tapi kamu masih butuh longer time ya di sekolah ya? Mmm, Aku pengen ketemu sama teman-teman, saking huminya ya sekolah, maka disebutnya My School is My Second Home ya. Oh, oke, ini menarik. Ini tadi misalnya juga udah sempat buka-buka, di dalamnya itu ada, kata pengantarnya dari Ibu Mutia Hafid, luar biasa. Kamu kenal sama Ibu Menteri? belum pernah ketemu tapi Mhm. aku sudah tahu. Sudah tahu Mmm, tentang Ibu Menteri ya. Dia itu kan dulu mantan penyiar TV, news anchor. Kamu suka nggak jadi news anchor? iya suka. Suka? Kenapa kamu suka jadi news anchor? Karena aku sudah mengikuti competition news anchor dan aku ternyata juara satu, Oh dan aku akan join competition lagi di oh, Provinsi Jakarta. wow, congrats ya. Ini prestasi yang luar biasa. Jadi selain menghasilkan menghasilkan karya buku, juga punya, prestasi lainnya ya, sebagai news anchor tadi Iya, sudah ikut kompetisi dan sekarang mau mewakili, Jawa Barat, apa, Jakarta, mhm, DKI Jakarta ya, mau mewakili Provinsi DKI Jakarta di kompetisi news anchor seluruh Indonesia berarti ya? Itu untuk kategori anak-anak ya? iya, Untuk kategori anak-anak, luar biasa. Siapa news anchor favorit kamu, Alia? ada banyak. Ada banyak. Mention dong satu atau 2 yang membuat Alia tuh terinspirasi gitu. Kamu suka nonton berita dong berarti? Kadang-kadang Suka suka ya, nonton nonton berita. berita ya? Oke. Ada, siapa yang kamu ingat?
Mungkin Ibu Mutia Hafid. Ibu Mutia Hafid. Oh iya, dia juga news anchor yang hebat ya. Nah ini menariknya bukunya Alia ini kan berbahasa Inggris dan ada gambar-gambar. Siapa yang menggambar ini ilustrasinya? Miss Catherine. Miss Catherine itu siapa? Jadi dia ilustrator buku juga Mandarin teacher-nya aku. Oh, guru kamu juga di Guru sekolah? les. Oh guru les ya, yang membuat, gambar ilustrasinya. Tapi kalau, tulisan ini semua dari Alia? Mhm. Oke, Miss Una mau tanya juga ini, kenapa kamu akhirnya terinspirasi untuk membuat buku, Alia? Karena sejak kecil aku suka sekali membaca buku dan salah satu hobi aku juga membaca buku dan menulis. Jadi aku ingin membuat buku dan mami papi aku setuju. Jadi mereka membantuku untuk menulis buku dan aku juga sangat bangga dengan buku-buku yang aku sudah buat. Kamu puas dengan hasilnya ya? Ini kapan diterbitkannya? Tanggal 9 Juni. 9 Juni kemarin ya? Mhm. 9 Juni dan ini sudah tersebar di mana-mana berarti ya? Gimana kalau, teman-teman yang lain nih yang kebetulan nonton podcast kita hari ini, pengen baca juga karyanya Alia? Iya, aku juga sangat senang Mhm. kalau seperti itu dan semoga mereka akan dapat manfaat yang baik setelah membaca buku aku. Wah, luar biasa ya, pemikiran anak berusia 9 tahun, tapi ingin memberikan kisah inspiratif yang ditulis di buku-bukunya ini daily activity dia, yang kebetulan juga ditulisnya dalam bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris buku ini ditulis dengan bahasa Inggris? Karena aku di sekolah juga wajib ngomong bahasa Inggris, aku juga wajib menulis dalam bahasa Inggris dan aku di rumah sering berlatih ngomong dengan bahasa Inggris, jadi aku ingin menulisnya dengan bahasa Inggris. Iya, tadi sempat, Sulna lihat juga bahasa-bahasanya sederhana, mudah dipahami, jadi ini cocok ya kalau dibaca oleh anak-anak ya, luar biasa. Jadi silahkan kalau mau, lihat karyanya Alia. By the way ngomongin tentang prestasi, tadi Alia sudah banyak, menceritakan ya, dari prestasinya. Miss Una penasaran juga sekarang ini tentang cita-citanya Alia sekarang. Apa nih, pengen jadi apa nanti di masa depan? Tentu saja aku akan melanjutkan untuk menulis buku dan aku juga ingin, mmm develop ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia yang belum ada di negara lain. Oke, pengen jadi researcher berarti ya? Iya, Peneliti, ilmuwan gitu, inventor, iya, penemu gitu ya? Kamu mhm, suka dengan research gitu? iya aku suka. Suka. Bidang apa yang Alia suka? Mungkin tentang sains? Science? Iya, Oke, menarik ini sainsnya apa? Lebih ke partikel-partikel atau tentang alam atau tentang apa ini? tentang alam. Tentang alam. Wow, siapa sih yang ngajarin Alia suka dengan, alam? Aku juga sering membaca buku dan Mhm. aku sering bertanya kepada guru-guru dan mami papi aku tentang alam. Oke, baik kalau gitu nanti kita tanya sama teacher-nya yang kebetulan hari ini juga sudah ikut ya ke sini ya, teacher-nya Alia di Delima School ya. Mister Wahyu, silakan. Makasih sudah hadir di Pro3 Siniar. Apa kabar Halo, ini, Mister Wahyu? alhamdulillah baik, Betul ya mendampingi Alia ya, sehari-hari ya di sekolah ya? betul, Betul mhm ya. Seperti apa sih Alia itu oke, di mata, Mister Wahyu dan juga di sekolah itu? mhm. Kalau untuk Alia sendiri, kalau di sekolah dia adalah anak yang percaya diri, Mhm. pintar dan juga, kreatif, Kreatif mhm, ya. Alia itu berarti dari kelas 1 SD betul ya, di betul Delima School betul ya. Nah itu berarti sekarang sudah kelas 4 ya? betul, Jadi ya, udah kelas mhm. 4. Mulai kelihatan Alia aktif, percaya diri itu dari kapan Mhm. sebetulnya? Jadi kebetulan, untuk Mister Wahyu sendiri, menjadi class supervisor dan juga guru bahasa Inggris Alia ketika Alia di kelas 3. Mhm. Mhm. Dari mungkin, pertanyaan simpel dalam bahasa Inggris dan juga ketika presentasi di kelas, Alia, biasanya percaya diri untuk raise her hand dan juga, suka berpartisipasi.
terutama ketika ditanya. Dan dia juga biasanya selalu punya ide di dalam diskusi kelas, Oh, seperti itu. misalnya apa yang mungkin pernah disampaikan ide-ide dari Alia ini? Mhm. Jadi, biasanya, lebih lebih ke, bagaimana Mister Wahyu ini apa sih perbedaannya kalau dalam bahasa Inggris ya, Iya, iya. perbedaannya have or has, for example, seperti itu. Bagaimana kita, menggunakan kalimat ini. Jadi banyak banget hal-hal detail yang sebenarnya buat kita sebagai guru itu harus siap Iya. untuk, menjawab, seperti itu. Jadi, kalau Mister Wahyu sendiri kalau misalnya ada pertanyaan yang di luar, pelajaran, kita akan, cari solusinya bareng-bareng, seperti itu di Oke, kelas. oke. Berarti memang ini terlihat ini ya, sudah terlihat aktif memang dari Betul, kelas, dari sekolah, mhm, dan sering nanya berarti ya? betul, Sering nanya ya. mhm, Kalau Mister Wahyu ini guru apa, mata pelajaran atau bahasa Inggris? mhm. Jadi, Mister Wahyu ini, menjadi class supervisor Alia Heeh, di kelas 3 dan sekarang kelas 4 dan juga menjadi guru, bahasa Inggris. guru bahasa Sekarang Inggris ya. juga, mengampu, pelajaran literasi dan numerasi. Oke. So, nggak heran ya kalau sekarang Alia juga menciptakan buku ini. Ini Mister Wahyu Betul, juga terlibat juga di betul. produk Mhm, buku ini, produksi betul, buku ini mhm. sebagai Sebagai editor, editornya. yes, Oke, mhm, jadi dia nulis, Alia nulis dulu, mhm, kemudian disampaikan dulu ke Mister Wahyu gitu mhm, atau gimana sih mhm. Jadi perannya? biasanya Alia sudah punya ide, Mhm. eee, untuk Alia sendiri dia, sudah punya ide untuk 3 buku ini. Mister Wahyu di sini sebagai guru bahasa Inggrisnya hanya, membantu dia mengeksplor satu vocabulary-nya, kita juga bisa membenarkan, grammar-nya Mhm. dalam, tata bahasa dan juga, nge-extend apa yang mau Alia sampaikan di bukunya. Agar, pembaca seusianya Alia bisa juga, mengerti, Oh, seperti itu, oke. heeh. Alia, jadi waktu nulis ini kan tulisan kamu awalnya kan kamu tulis sendiri ya dengan vocab-nya yang sesuai dengan yang Alia tahu, Mhm, kemudian grammar-nya juga. Kamu gimana waktu ngajak Mister Wahyu untuk tolong dong dicek, mhm, dikoreksi gitu, gimana tuh dulu? Gitu kan? Dulu kan bahasanya ya? Jadi Mhm. aku tulis dulu, aku ketik di laptop, Iya, terus aku share filenya ke Mister Wahyu, terus Mister Wahyu cek dan dikoreksi kalau ada yang salah grammar. dikoreksi kalau ada yang salah. Gimana, butuh waktu lama nggak untuk mengkoreksinya atau mhm. sudah Mhm. Nah, untuk Alia bagus? sendiri memang sudah punya basic English yang bagus. Mhm. Jadi untuk Mister Wahyu dan juga ada salah satu, editornya yaitu, bernama Miss Ira di sini Iya. juga, dengan mudah sebenarnya untuk, mengedit, merevisi dan juga, info ke Alia apa yang perlu disampaikan, apa yang perlu di-take out dari, cerita. Mhm. Seperti itu. Jadi, basically semuanya sudah benar-benar matang, tinggal kita sebagai editornya mengedit, vocabulary-nya, grammar-nya, dan, mungkin, sedikit, order dari, cerita yang Alia mau sampaikan di Iya, jadi alurnya biar ngalir juga betul, ya, susunan alurnya. Dan ini memang kalau, saya sempat sekilas baca tadi, bahasanya memang sederhana ya, betul. Mister Wahyu ya. Mhm, Memang mhm, didesain untuk anak-anak ya buku betul, ini ya. betul. Baik. Sebelumnya udah pernah juga ada yang seperti ini atau baru Alia nih She yang is the first one oh, from oke. our school. So we're Mhm, actually very grateful. mhm. Sangat beruntung juga Mister Wahyu menjadi class supervisor Alia dan juga punya experience untuk menjadi editor dan juga diwawancarai di podcast ini. Oh, oke Gitu. ya, menarik ini pengalaman yang seru berarti ya, Mister Betul Wahyu dan sekali. juga tentu, Alia. Apalagi tadi di awal dia juga udah cerita punya tim media sosial sendiri ya sekarang. Wah, jadi sudah spotlight-nya tuh udah kemana mana nih sekarang nih, jadi harus siap ya Alia ya. Alia, kamu tapi tiap hari memang ngobrolnya bahasa Inggris sehari-hari? Di Iya, rumah, mhm, kalau di sekolah udah pasti ya? Di iya, sekolah memang diwajibkan ya Mister Wahyu ya Betul. berbahasa Inggris? Sepanjang hari? Yes. Kita memang, meminta anak-anak, we encourage, Mhm. our students untuk, speak up English
all the time, Hmm, seperti itu. kenapa? Jadi, mungkin, sedikit cerita tentang, sekolah kita di Lima School, kita mau anak-anak, juga menguasai bahasa Inggris. Hmm, Dan, untuk menguasai bahasa Inggris kita perlukan untuk mengajak mereka, memberikan contoh mereka untuk menggunakan bahasa Inggris even from the simple, ya. kosakata. Mhm. Biasanya kalau, memang mereka tidak punya basic, English, itu guru bahasa Inggrisnya yang akan membantu mereka Oke, tetap di-guide every ya? day. Ya, Iya, karena kan, beda-beda ya, betul, dasar pemahaman terhadap bahasa Inggrisnya. Tapi ini untuk komunikasi setiap hari, jadi mau tidak mau harus tetap dilatih betul. ya. Dan beruntungnya Alia tadi di rumah juga membiasakan diri komunikasi dengan papi mami pakai Mhm, bahasa Inggris ya, jadi Iya. lebih mudah ya. Oke. Nah, kalau sekarang bicara tentang, era kekinian nih, di era digital gitu ya, ini kan tadi Alia sudah cerita tentang, eee, media sosial, dia udah punya media sosial meskipun saya tahu bukan dia yang pegang, pasti ada timnya, mungkin juga orang tuanya mhm. yang sangat, apa namanya, mengawasi begitu ya media sosialnya. Kalau Mister Wahyu sebagai guru ini, apa sih tantangan mendidik anak-anak di era gadget saat ini, di Mhm, era media sosial saat ini? mhm. Meskipun mungkin kalau kita lihat ya media sosial itu kan juga ada nilai positifnya dari Betul, sisi bahasa Inggrisnya misalnya betul, tadi, di mhm, situ kan banyak mhm, menggunakan bahasa Inggris ya kalau di betul, media sosial, betul. gimana? Sebenarnya tantangan, untuk kita adalah menjadi, contoh Mhm, untuk anak-anak didik kita. Saya selaku, guru dan juga mungkin orang tua, di rumah, itu adalah tantangan, bagi mereka sendiri. Karena kita perlu menjadi contoh dulu untuk anak-anak kita, untuk menggunakan, gadget, mhm. untuk menggunakan social media secara bijak. Dari contoh itu, anak-anak, dengan leluasa, dengan mudahnya akan meniru. Mereka akan menggunakan, gadget, sosial media mereka untuk hal-hal yang positif. Itu menurut saya tantangannya, gitu. Oke. Jadi kita harus menjadi role model terdahulu untuk anak didik kita. Oke, tapi kalau di sekolah, boleh bawa HP nggak? Kalau di sekolah untuk kelasnya Alia, kelas 1 sampai kelas 6 Mmm, tidak diperbolehkan untuk membawa gadget. Karena semuanya kita akan menghubungi, parents-nya, iya. seperti itu. Jadi kalau buat gadget ataupun pelajaran yang, menggunakan, for example internet, Mhm. kita akan sediakan, Oh iya, gitu. We have our smart, difasilitasi betul, sekolah ya? smart, TV, juga ada screen, semuanya kita memang, siapkan untuk anak-anak, seperti itu. Oke. Mhm, Karena memang era sekarang ya sudah betul, menggunakan media digital ya untuk pembelajaran sehari-hari, tapi tidak diperkenankan untuk anak-anak usia SD ini menggunakan gadget ke sekolah. Nah, betul. tapi kan manfaat gadget selain untuk media pembelajaran tadi ya, kalau kita lihat berkaca dari Alia ini kan media ekspresi Mhm, untuk anak-anak juga begitu ya. Gimana Mister Wahyu melihat, potensi anak-anak yang mungkin bisa diekspresikan mhm, lewat media mhm. sosial itu? Kalau kita lihat secara positif, itu sangat bagus sekali ketika anak-anak bisa mengekspresikan atau share Mhm. their knowledge through, social media, menggunakan, media sosialnya mereka, menggunakan gadget mereka. Tapi tentu, untuk anak seusia Alia, di sini adalah tugas guru di sekolah dan juga orang tua, di rumah, untuk, mengajarkan mereka menggunakan. Mungkin ada juga waktu yang pas untuk mereka menggunakan, gadget, Oke. gitu. Dengan waktu, dengan bimbingan, itu yang akan membuat mereka lebih optimal mengekspresikan dan belajar, secara bebas di, internet, seperti itu. Di media digital tadi Betul, ya. Jadi memang perlu parenting control ya betul. dari orang tua juga. Kalau Alia, kan tadi udah ada YouTube, ada, apa, Facebook, Instagram. Kamu nggak ngontrol sendiri dong itu Mmm, media sosialnya. Mmm, Ada mami, papi ya, ada tim juga tadi ya. Tapi kamu lihat, akun iya, kamu sendiri aku lihat. lihat. Nah, gimana? Alia ngelihatnya apa tuh di akunnya Alia itu? Jadi aku ngelihat, mmm
banyak video-video yang Mhm. sudah di-upload, tapi aku tidak bisa upload video Iya. sendiri. Jadi aku akan bertemu di satu tempat dan aku akan syuting Mhm. di tempat itu dan akan di-upload. Jadi nanti aku tinggal lihat. Oke, berarti kamu memang talent ya di situ ya nanti, tapi itu atas akun kamu begitu ya, walaupun yang ngontrol adalah orang-orang, di sekitar Alia ya. Baik. Nah, kita tadi kan bicara juga tentang Indonesia di awal nih Mister Wahyu sama Mhm. Alia ya. Mister Wahyu mengamati seperti apa sih Alia mempunyai pandangan jauh ke depan gitu ya Mhm. tentang Indonesia. Mhm. Pernah nggak disampaikan Alia, mungkin dalam sesi ngobrol gitu Mhm. dengan teacher Mhm. ya, Mhm. bahwa Indonesia tuh seperti ini gitu, pernah nggak? Mhm. Satu hal yang, kita pernah diskusikan di kelas bersama Alia dan teman-temannya adalah semua hal yang bagus Mmm, tentang, Indonesia. Dan itu menjadi satu, goal kita agar anak-anak, bisa bisa, belajar untuk, menghargai, budaya Indonesia dan yang paling penting adalah, bagaimana mereka, bisa membantu berkontribusi, sebagai, penerus bangsa ini. Contohnya seperti Alia sekarang, dia, sudah berhasil 3 bukunya 3 ini buku? Mhm. sebagai anak Indonesia menggunakan bahasa global dan mudah-mudahan ini menjadi juga, inspirasi bagi anak-anak seusia Alia untuk, Mau berkarya betul, ya? berkarya, Mhm. menulis buku Mhm. dan juga, rajin membaca, Iya. seperti itu. Oke, luar biasa ya. Jadi, kalau Alia saja bisa, yang lain kenapa tidak begitu ya? Tapi itu ditularkan juga ke teman-teman di sekolah juga ya, Mister, ya? Yes. Ke anak-anak. Nah, kalau anak-anak hari ini bisa dikatakan pemilik Indonesia ya di masa mendatang. Kalau pemerintah itu kan punya apa, visi besar mewujudkan Indonesia Emas 2045. Nanti yang ngisi Alia dan teman-teman ya, era-eranya Alia dan juga, Mhm. generasi di bawahnya. Mmm, Kalau boleh disampaikan karakter seperti apa sih Mister Wahyu yang harus dimiliki oleh anak-anak Indonesia saat ini, supaya nanti mereka bisa berkontribusi yang luar biasa untuk Indonesia di masa depan? Mhm. Satu adalah, rasa tanggung jawab Mmm, mereka terhadap diri mereka sendiri dan juga terhadap, sekolah. Untuk hal ini adalah pendidikan mereka. Apakah mereka bertanggung jawab sama PR-nya mereka, mhm, itu menjadi, hal kecil yang akan Alia, bawa dan teman-temannya bawa, oke. di masa depan. Itu wujud tanggung jawab ya, ngerjain Betul, PR aja ya? betul. Yang kedua adalah menghargai teman-teman Alia, menghargai orang tua, dan menghargai guru. Nah, dengan, karakter ini akan, bagus banget bagaimana mereka bersosialisasi dengan, teman-temannya atau dengan, pemimpin dunia lainnya, Mmm, seperti itu. Yang ketiga adalah rasa ingin tahu dan percaya diri. Sekarang banyak banget anak-anak sepertinya, mereka ragu-ragu akan kemampuan mereka. Hari ini, bersama Alia mungkin, kita tunjukkan bahwa Alia percaya diri dan juga mau bilang, "Hey, I can write books. mmm. You can do it too." Nah, rasa percaya diri ini yang, menjadi suatu, karakter yang juga dibutuhkan karena mereka harus percaya sama kemampuan mereka dan dengan mudahnya orang-orang akan percaya dengan apa yang mereka akan bawa di masa depan, Rasa seperti itu. tanggung jawab, percaya diri, Dan kemudian menghargai. dan menghargai orang ya, itu Betul, yang paling, apa, yang harus dimiliki ya betul, oleh anak-anak zaman sekarang untuk bisa berkiprah nanti ya di, betul. masa mendatang. Nah, sekarang saya kembali ke Alia nih. Kita bicara tentang masa depan nih Alia ya. Bayangkan kalau Alia someday nanti di masa mendatang menjadi pemimpin Indonesia. Ya, menjadi seorang pemimpin ya di Indonesia ini. Apa sih yang hal yang pertama yang pengen Alia lakukan?
Jadi aku akan, membuat semua rakyat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia menjadi sejahtera. Menjadi sejahtera, mewujudkan masyarakat Indonesia menjadi sejahtera. Boleh dicatat ya, ini Alia, pemikirannya sudah sampai seperti itu ya, masih anak 9 tahun ya. Indonesia yang seperti apa yang ada di bayangan Alia ketika nanti Alia sudah dewasa? Mmm, Indonesia akan menjadi negara yang sukses selalu dan semoga orang-orang, di Indonesia akan menjalani kehidupannya dengan nyaman, dengan aman, dan semoga anak-anaknya bisa belajar dengan aman dan nyaman juga. Oke, menjadi Indonesia yang lebih baik lagi ya di masa mendatang. Kalau yang Alia lihat saat ini di Indonesia, hal seperti apa yang membuat Alia masih merasa sedih begitu ya dengan kondisi Indonesia? Mungkin aku menyarankan untuk anak-anak yang masih sekolah, yang masih kecil untuk membaca buku. Mmm, nggak, maksudnya gini, misalnya Alia mungkin pernah melihat ada anak-anak di pedalaman yang belum bisa sekolah karena mungkin sekolahnya aja jauh. Ada kan yang seperti itu. Alia merasa gimana dengan kondisi seperti itu? Atau ada anak-anak yang masih tetap mereka berjuang ke sekolah meskipun mereka harus jalan kaki sekian kilo, ada yang harus nyebrang sungai, pernah kan lihat di berita-berita gitu. Mhm. Gimana Alia melihat, kondisi anak-anak sekolah Indonesia masih ada yang seperti itu? Saya merasa sedikit sedih karena mereka ingin pergi ke sekolah dan mereka harus melewati perjalanan yang, sangat sulit dan sangat jauh. Jadi aku menyarankan agar mereka bisa pergi ke sekolah dan sekolahnya lebih dekat, tidak terlalu jauh. Oke, membangun sekolah yang dekat begitu ya dengan masyarakatnya ya, sehingga anak-anak itu tidak harus, apa, menyusuri lembah, melewati gunung gitu ya. Ada ya lagunya seperti itu, luar biasa. Eee, apa hal yang pengen Alia perbaiki dengan melihat kondisi Indonesia yang masih ada, ya itu tadi salah satunya ya, Mmm, sekolah jauh, apalagi misalnya ya, jalanan rusak, pernah iya nggak Alia iya iya. masih nemuin jalanan-jalanan rusak? Apa sih hal yang ada di pikiran Alia nanti ketika, masa mendatang, hal-hal seperti ini harusnya tidak ada lagi di Indonesia? Mhm. Apa Alia? Kalau ada yang seperti Miss katakan, ada jalanan yang rusak, Mhm. mungkin bisa segera diperbaiki agar orang-orang yang mau pergi, menyeberang, bisa melewatinya dengan mudah. Oke, lebih nyaman ya, Mhm. kita jalan nyaman gitu ya, tidak banyak, lubang ya, atau mungkin kondisi Jakarta yang macet. Iya. Iya ya, macet ya, meskipun hari ini weekend loh kita syuting di hari Sabtu ya, tapi macet ya Alia ya. Kita bicara tentang imajinasi lagi, kalau Alia bisa mengirimkan surat kepada Indonesia 20 tahun dari sekarang. Alia usia 9 tahun, 20 tahun kemudian berarti 29 tahun. Apa yang ingin Alia sampaikan untuk Indonesia? Aku mau menyampaikan untuk anak-anak bahwa jangan pernah putus asa dan tetap semangat untuk membaca, menulis, dan belajar. Oke, kalau untuk Indonesia? Mmm, Mungkin kita harus menjadi bangsa yang saling menghargai dan menghormati sama lain. Nah, sekarang ini kan masih dalam rangka HUT kemerdekaan ya, usianya sudah 81, Indonesia merdeka, Alia ya. Jauh sebelum Alia lahir, kita sudah merdeka sebetulnya. Tapi, Miss Luna pengen tahu, bagaimana Alia mendefinisikan tentang merdeka itu sendiri? Jadi merdeka adalah sesuatu yang bisa memperbolehkan kita untuk menjalani kehidupan kita dengan nyaman, anak-anak bisa belajar dengan nyaman, tetapi ada hak dan kewajiban yang kita harus patuhi. Oke. Artinya merdeka itu tidak berarti harus atau boleh melakukan apa saja ya? Mhm, Enggak bukan. ya? Tetap
taat aturan ya? Iya, Oh, taat aturan ya. By the way kemarin waktu tanggal 17 Agustus, Alia ikut upacara nggak? Ada nggak upacara di sekolah? ada, Ada ya? mmm, Ikut upacara ya? ikut. Oke. Mister, mungkin bisa disampaikan juga Mhm, dari sudut pandang, pendidik gitu ya. mhm, Apa sih makna upacara bendera? mhm. Sebenarnya hal, simpel, bahwa dan ini, menjadi acara rutin, bagi sekolah Delima School untuk mengadakan, upacara bendera setiap tanggal karena 17 Agustus libur, jadi biasanya kita bakal, menggunakan, waktunya a day after, yaitu tanggal Oh, 18 oke. Agustus. Hal yang paling, esensial, yang paling penting untuk anak-anak, kenapa harus ada dan harus mereka berdiri gitu Mhm mhm. selama 30 menit atau hampir 1 jam, eee, apa, itu adalah sangat penting banget untuk mereka menghargai. Menghargai, ya. Menghargai, di sini menjadi sebuah reminder untuk anak-anak, seusia Alia dan teman-temannya untuk menghargai, eee, jasa para pahlawan. Di sini adalah waktunya di mana mereka, diberitahu untuk, mengikuti dan juga, mereka juga harus menyanyikan lagu daerah, Mhm, mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Melafalkan melafazkan Pancasila. Pancasila Mhm. dan juga, tahu tentang Undang-Undang Dasar Ya, Negara Republik kita. Dan juga sebuah speech dari, pembina upacara yang akan membuat mereka, sadar bahwa mereka adalah anak-anak yang beruntung, dilahirkan di zaman yang mereka cukup, satu, fokus belajar. mhm. Dan di situ, eee, satu hal penting juga bagi mereka adalah karena mereka lucky, karena mereka beruntung, jadi kita gunakan untuk mereka untuk benar-benar, fokus belajar dan berkarya untuk berkontribusi, dan mungkin meneruskan jasa pahlawan dengan berkarya seperti Alia sekarang, Ya, menulis 3 buku, dan mudah-mudahan untuk The Lima School sendiri, we are actually really happy bahwa salah satu anak murid kita sudah, berkarya, berkarya, ya. seperti itu. Oke, Mhm, jadi menarik ya kalau, apa namanya, ada meaning-nya ya, ada artinya juga ternyata berupacara, mengikuti kegiatan upacara, tidak hanya sekedar berpanas-panasan ya, Alia ya, tapi memang di situ ada maknanya ya. mhm, Anak-anak jadi tahu tentang Undang-Undang Dasar karena betul, dibacakan, mhm, kemudian mereka juga melafalkan Pancasila gitu ya, di setiap upacara ya. mhm, Tapi rutin ya upacara kegiatan upacara ya, Alia ya? betul. Oke. Eee, Alia pernah jadi petugas nggak upacara? Belum. Oh belum pernah ya? Nanti ya grade berapa tuh Iya, Mister biasanya? biasanya ketika Alia sudah grade, 6, Mmm, kelas mhm, 6 ya? yap, Mmm, yang, Alia akan dipercaya untuk, melakukan tugas, salah satu, petugas petugas upacara. upacara. Mhm, Oke, karena tidak main-main juga ya menjadi betul. petugas upacara. Seperti kalau upacara 17 Agustus di istana. Pernah kan Alia, lihat mungkin di TV atau pernah datang langsung nggak ke istana? Pernah ikut upacara di istana nggak selama Belum, ini? tapi aku pernah lihat di TV. Pernah lihat di TV ya? Suka nggak ngelihat upacara di istana setiap tanggal 17 Agustus? Ya, suka. Bagian mana yang menurut Alia paling suka? Aku suka hampir semua bagian bagian dan aku juga senang waktu mereka lagi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya berarti pada saat di ini dong, pengibaran bendera dong? Iya, Pasukan pengibar bendera itu yang Alia suka berarti ya? Melihat apa, paskibraka ya disebutnya ya? Kamu pengen nggak jadi paskibraka nanti pada saatnya? Biasanya anak-anak SMA ya, usia-usia SMA ya? mmm, Pengen nggak lihat menjadi bagian dari petugas pengibar bendera gitu, apalagi bisa mengibarkan bendera di istana? iya, Pernah, boleh. terpikir begitu ya? Mhm. Apa yang Alia lihat dari, kakak-kakak yang berhasil bertugas di istana? Gimana Alia? Iya, aku juga ingin melakukan itu, tetapi aku masih kelas Mhm. 4 SD, jadi mungkin aku belum Iya, boleh.
Belum ya untuk Ya, sekarang belum. ya, tapi Belum nanti diberikan kesempatan. pengen juga ya, karena yang bisa mengibarkan bendera di istana itu juga orang-orangnya berprestasi, Alia. Jadi kamu sudah punya modal prestasi ya, Betul. Mister ya. Pasti bangga nih orang tua nanti kalau misalnya ada apa kesempatan begitu ya untuk mengikuti seleksi, ya kita doakan ya luar biasa. Nah sekarang Miss Luna juga pengen ini menguji apa pengetahuan Alia lagi ya tentang Indonesia. Boleh Alia kita jawab cepat ya. Ini ada beberapa list kalimat yang nanti Miss Luna akan sampaikan, terus Alia jawab dengan cepat ya. Boleh ya? Konsentrasi ya Alia ya. Aku bangga menjadi anak Indonesia karena Indonesia adalah negara yang dipuja-puja banget. Indonesia adalah negara yang dipuja-puja. Puja-puja bangsa itu ya. Lagi yang kedua, kalau aku besar nanti, aku ingin Aku ingin develop science dan teknologi di Indonesia. develop science dan teknologi di Indonesia. Wah, ini menarik nih, kita kulik lagi nanti ya. Tapi nanti, untuk para guru, terima kasih karena Sudah mengajarkan aku dan teman-temanku. oh luar biasa. Untuk ayah dan ibu, saya ingin mengatakan Terima kasih untuk mendampingiku. terima kasih untuk mendampingi aku ya. Sekarang untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Terima kasih untuk berteman dengan aku, teman-teman sekolah dan teman-teman les dan teman-teman aku, dan untuk teman-teman di seluruh Indonesia, semoga kalian sukses selalu, jangan pernah menyerah dan jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Jangan takut mencoba sesuatu yang baru. Luar biasa. Hey, Alia luar biasa. Tadi dong tentang research tadi. Di awal kan tadi Alia sudah menyampaikan memang keinginannya ya menghasilkan menemukan sesuatu untuk Indonesia di bidang apa yang Alia merasa bahwa oh ini sesuatu yang harus diperbaiki lagi. Di Indonesia. Iya, di Indonesia. Ya mungkin yang tadi kita bicarakan Mm-mm. tentang jalanan-jalan yang rusak Hmm. atau sekolah-sekolah yang jauh. Kalau di bidang sains Kalau di misalnya bidang kayak sains, Pengobat iya. pengobatan misalnya atau apa nih yang Alia udah pernah berpikir, "Oh someday harus ada nih obat apa," misalnya. Pernah Mungkin nggak kepikir begitu? aku sih sering berpikir tentang itu, mungkin tentang kayak chemistry, science tentang obat-obatnya, atau kalau enggak tentang alam harus diadakan tumbuhan sesuatu atau sesuatu yang belum ada. Sesuatu yang belum ada saat ini ya, Iya, kamu bisa menciptakan di mungkin nanti masa depan. akan ada. Mungkin nanti akan ada dan mungkin Alia lah inventornya ya, kita tunggu ya karya-karya berikutnya dari Alia. Mmm Bener-bener, Miss Luna nggak pernah berpikir ya di usia 9 tahun dulu, mungkin nggak pernah terpikir seperti apa yang Alia pikirkan saat ini ya. Dan ini menjadi sebuah kebanggaan kita karena kita bisa langsung ngobrol dengan anak cerdas ini ya. Kalau hanya boleh punya satu mimpi untuk Indonesia, apa mimpinya Alia? Mmm, aku ingin semua orang menjadi orang-orang yang melestarikan dan menjaga budaya Indonesia dan saling menghargai dan menghormati sesama. Oke, nah sekarang kalau untuk, Mister Wahyu sebagai teacher, apa ini harapannya untuk anak-anak Indonesia? Mungkin juga the reasons why we're here adalah juga promosikan anak-anak untuk berkarya. Mungkin tadi juga Kak Luna sudah menyampaikan ada sekolah yang jauh Tapi bagi anak-anaknya mereka tapi bersemangat ya. semangat banget. Mudah-mudahan mereka punya akses dan kesempatan yang sama Ya. seperti Alia untuk belajar seperti itu. Itu adalah satu harapan yang mungkin Mister Wahyu pas usia Alia masih berharap sampai sekarang mudah-mudahan mimpi Alia untuk
membuat Indonesia sejahtera akan terlaksana. Ya, Seperti itu. Dan amin. salah satu yang harapan Mister Y adalah akses untuk mereka mendapatkan pendidikan secara menyeluruh tanpa mereka harus, eee, Bersusah bersusah payah. payah, terutama untuk anak-anak Indonesia supaya mereka mendapatkan dan merdeka untuk hal itu. Iya. Dan mudah-mudahan, juga Alia akan menginspirasi banyak, teman-teman di seluruh Indonesia untuk tetap semangat, berkarya dan juga belajar. Karena nantinya itu semua akan untuk Indonesia. Untuk Indonesia Tuh. masa depan ya. Mhm. Oke, itu POV-nya dari anak-anak ya. Padahal sekarang tuh bukan cuma anak-anak yang harus struggle untuk bisa sampai ke sekolah, menempuh jarak yang jauh, tapi ada juga yang guru dikirim Betul. ke daerah-daerah pedalaman Mhm. hanya untuk mencerdaskan anak-anak Betul. Indonesia ya. Kita berharap anak-anak Indonesia nanti bisa memberikan kontribusi yang luar biasa untuk bangsa Indonesia ke depannya. Mungkin hari ini kita melihat Alia yang merupakan anak berusia 9 tahun sebagai anak yang masih kecil dengan pemikiran-pemikiran yang masih anak-anak. Tapi sesungguhnya, di dalam dirinya ini ada sosok calon pemimpin, sosok seorang ilmuwan yang nanti akan menemukan, masterpiece yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Ada, sosok guru bahkan yang nanti akan mencerdaskan anak-anak Indonesia ke depan, sosok dokter, seniman, pengusaha, dan juga berbagai profesi lainnya yang nanti akan mengisi perjalanan Indonesia ke depannya. Karena kemerdekaan ini bukan hanya tentang apa yang sudah kita wariskan kepada mereka, tetapi juga tentang Indonesia seperti apa yang kita siapkan untuk mereka. Di usia 81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita dengarkan suara anak-anak karena dari mimpi-mimpi mereka kita bisa melihat gambaran Indonesia di masa depan. Terima kasih Alia, terima kasih Mr. Wahyu sudah hadir di Pro3 Senior hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia hari ini adalah rumah kita dan Indonesia masa depan adalah rumah bagi anak-anak kita. Saya Luna Elia, sampai jumpa di episode selanjutnya.